till you hit the spot. Whoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rona Monika dengan NIM 372022025 dengan mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dengan dosen pengampu yaitu Pak Wendy Anugrah Oktavian, SPD MPD. Di sini saya akan menjelaskan tentang identitas nasional Indonesia. Nah, menurut kalian, identitas nasional Indonesia itu apa aja sih? Terus, fungsi, faktor pembentuknya apa aja? Dan, kalau kalian mau tahu lengkapnya, saya mau bahas apa? Yuk, simak terus videonya sampai akhir. Identitas nasional adalah... Tunggu. Sebelum kita mulai inti materinya, ada yang tahu nggak sih apa itu identitas? Sini, saya kasih tahu. Identitas adalah suatu penunjuk ciri atau penanda yang dimiliki oleh seseorang, individu, dan kelompok yang membedakannya dari yang lain. Identitas pribadi bisa berupa KTP atau kartu tanda penduduk, SIM atau surat izin mengemudi, ID card, kartu pelajar, kartu mahasiswa, NPWP atau nomor pokok wajib pajak, dan lainnya. Lalu, ada pengertian dari nasional. Kata nasional menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah bersifat kebangsaan atau berasal dari bangsa sendiri. Jadi, identitas nasional adalah jati diri, yakni ciri-ciri atau karakteristik, perasaan atau keyakinan tentang kebangsaan yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lainnya. Kemudian, ada beberapa faktor yang membentuk identitas nasional sebagai identitas bersama suatu bangsa, yaitu ada primordial, sakral, tokoh, Bhinneka Tunggal Ika, sejarah, perkembangan ekonomi, dan kelembagaan. Baiklah, saya akan memberitahu apa itu primordial dan sakral. Jadi, primordial adalah suatu pandangan terhadap suku, agama, ras, jenis kelamin, dan lainnya yang melekat dalam diri individu sejak lahir. Sedangkan sakral adalah sesuatu yang dianggap suci. Identitas nasional Indonesia menunjuk pada identitas-identitas yang sifatnya nasional, bersifat buatan karena dibentuk dan disepakati, serta sekunder karena sebelumnya sudah terdapat identitas kesukubangsaan dalam diri bangsa Indonesia. Selanjutnya, yaitu terbentuknya identitas nasional Indonesia secara historis, sosiologis, dan politis. Secara historis, identitas nasional Indonesia ditandai ketika munculnya kesadaran rakyat Indonesia sebagai bangsa yang sedang dijajah oleh bangsa lain pada tahun 1908 yang dikenal dengan masa kebangkitan nasional. Secara sosiologis, identitas nasional telah terbentuk dalam proses interaksi, komunikasi, persinggungan budaya secara alamiah, baik melalui perjalanan panjang menuju Indonesia merdeka maupun melalui pembentukan intensif pasca kemerdekaan. Secara politis, bentuk identitas nasional Indonesia menjadi penciri atau pembangun jati diri bangsa Indonesia meliputi bendera negara, bendera merah putih, bahasa Indonesia sebagai bahasa negara atau bahasa nasional, lambang negara, Garuda Pancasila, dan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Selanjutnya, ada fungsi dari identitas nasional Indonesia, yaitu sebagai landasan negara, sebagai pembeda dari negara lainnya, dan sebagai alat untuk mempersatukan bangsa. 4 identitas nasional Indonesia pertama, yaitu bendera negara Indonesia, bahasa negara, lambang negara, dan lagu kebangsaan diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, lambang negara, dan lagu kebangsaan. Selanjutnya, ada jenis-jenis identitas nasional Indonesia, yaitu bendera negara adalah sang merah putih, bahasa negara adalah bahasa Indonesia, lambang negara adalah
Garuda Pancasila, lagu kebangsaan adalah Indonesia Raya, semboyan negara adalah Bhinneka Tunggal Ika, dasar falsafah negara adalah Pancasila, konstitusi hukum dasar negara adalah Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Bentuk negara adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia, konsepsi wawasan Nusantara, kebudayaan daerah sebagai kebudayaan nasional. Baiklah, saya akan menjelaskan satu persatu tentang jenis-jenis identitas nasional Indonesia yang telah saya sebutkan tadi. Baiklah, yang pertama ada bendera negara sang merah putih. Ketentuan tentang bendera negara telah diatur pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009, mulai pada pasal 4 sampai 24. Bendera warna merah putih ini dikibarkan pada tanggal 17 Agustus 1945, namun telah diperlihatkan pada peristiwa Sumpah Pemuda tahun 1928. Bendera negara ini dikibarkan pada Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 di Jalan Pegangsaan Timur 56, Jakarta, disebut bendera pusaka Sang Sakah Merah Putih. Bendera pusaka Sang Sakah Merah Putih saat ini telah disimpan dan dipelihara di Monumen Nasional Jakarta atau yang biasa kita sebut dengan Monas. Yang kedua ada bahasa negara, bahasa Indonesia. Ketentuan tentang bahasa negara telah diatur pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009, mulai pasal 24 sampai pasal 45. Bahasa Indonesia sebagai bahasa negara merupakan hasil kesepakatan dari para pendiri NKRI. Bahasa Indonesia berasal dari rumpun bahasa Melayu yang dipergunakan sebagai bahasa pergaulan dan kemudian diangkat dan diikrarkan sebagai bahasa persatuan pada Kongres Pemuda II tanggal 28 Oktober 1928. Bangsa Indonesia sepakat bahwa bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional sekaligus sebagai jati diri dan identitas nasional Indonesia. Yang ketiga ada lambang negara Garuda Pancasila. Ketentuan lambang negara telah diatur dalam pasal 24 tahun 2009 mulai pasal 46 sampai pasal 57. Garuda merupakan burung khas Indonesia yang dijadikan sebagai lambang negara. Di tengah-tengah perisai burung Garuda terdapat sebuah garis hitam tebal yang melukiskan khatulistiwa. Lambang negara yang dilukiskan dengan seekor burung Garuda merupakan satu kesatuan dengan Pancasila. Artinya, lambang negara tidak dapat dipisahkan dari dasar negara Pancasila. Pada perisai terdapat 5 buah ruang yang mewujudkan dasar Pancasila, yaitu: pertama, dasar ketuhanan yang Maha Esa, dilambangkan dengan cahaya di bagian tengah perisai berbentuk bintang yang bersudut 5. Kedua, dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, dilambangkan dengan tali rantai bermata bulatan dan persegi di bagian kiri bawah perisai. Ketiga, dasar persatuan Indonesia, dilambangkan dengan pohon beringin di bagian kiri atas perisai. Keempat, dasar kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dilambangkan dengan kepala banteng di bagian kanan atas perisai. Dan yang kelima, dasar keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dilambangkan dengan kapas dan padi di bagian kanan atas perisai. Yang keempat ada lagu kebangsaan Indonesia Raya. Ketentuan tentang lagu kebangsaan Indonesia Raya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 mulai pasal 58 sampai pasal 64. Indonesia Raya merupakan lagu kebangsaan yang pertama kali dinyanyikan pada Kongres Pemuda II tanggal 28 Oktober 1928. Lagu Indonesia Raya selanjutnya menjadi lagu kebangsaan yang diperdengarkan pada setiap upacara kenegaraan. Yang kelima ada semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika mengandung makna bahwa bangsa Indonesia merupakan bangsa yang heterogen. Tak ada bangsa lain atau negara lain yang mampu menyamai Indonesia dengan keanekaragamannya, namun tetap berkeinginan untuk menjadi satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Yang keenam ada dasar falsafah negara Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara
ideologi nasional, falsafah negara, pandangan hidup bangsa, way of life. Pancasila menjadi penciri bangsa Indonesia. Pancasila sebagai jati diri bangsa bermakna nilai-nilai yang dijalankan rakyat Indonesia akan terwujud sebagai kepribadian, identitas, dan keunikan bangsa Indonesia. Isi dari Pancasila itu sendiri yaitu 5 butir sila yang menjadi asas dari kehidupan berbangsa dan bernegara. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang ketujuh ada Konstitusi Hukum Dasar Negara, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 disahkan sebagai konstitusi tertulis melalui sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menjadi perwujudan dasar dari ideologi Indonesia, yaitu Pancasila yang disebutkan secara gamblang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedelapan, bentuk negara, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bentuk negara Indonesia diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 1 Ayat 1 yang berbunyi, Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Jadi, bentuk negara Indonesia itu adalah negara kesatuan dengan bentuk pemerintahan berupa republik. Yang kesembilan, ada konsepsi wawasan Nusantara. Konsepsi wawasan Nusantara merupakan penerapan konsep prinsip negara kepulauan yang sudah diakui oleh dunia. Maka, dengan adanya wawasan Nusantara, wilayah Republik Indonesia yang terdiri atas 17.000 pulau lebih dengan perairan yang menghubungkannya merupakan suatu negara kesatuan. Wawasan Nusantara dibagi menjadi 4 kelompok fungsi sebagai yang pertama, wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan politik, yang kedua, wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi, yang ketiga, wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan sosial budaya, dan yang terakhir, yang keempat, wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan dan keamanan. Yang ke-10 ada kebudayaan daerah. Kebudayaan daerah merupakan kesenian tradisional yang dimiliki oleh setiap daerah maupun suku yang ada di Indonesia. Sekarang, ada yang tahu contoh kebudayaan daerah itu ada apa aja? Kalau kalian tahu, silahkan tulis di kolom komentar ya. Nah, contoh dari kebudayaan daerah yaitu tarian adat seperti tari kecak dari Bali, senjata tradisional yaitu seperti golok dari DKI Jakarta, lalu ada rumah adat seperti rumah adat Gadang dari Provinsi Sumatera Barat, dan pakaian adat seperti pakaian adat Koteka dari Papua. Hal apa aja sih yang bisa kita lakukan untuk mempertahankan identitas nasional Indonesia kita? Sini, saya kasih tahu caranya. Cara mempertahankan identitas nasional yaitu yang pertama, menerapkan nilai-nilai Pancasila dengan menjaga sikap dan perilaku. Yang kedua, menanamkan rasa cinta tanah air dan nasionalisme. Yang ketiga, mengutamakan sikap persatuan dan kesatuan. Yang keempat, berbicara menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Dan yang kelima adalah melestarikan budaya bangsa. Lalu yang terakhir, kita akan membahas tentang mengapa sih identitas nasional itu sangat penting bagi Indonesia. Identitas nasional sangat penting bagi bangsa Indonesia karena satu, bangsa Indonesia dapat dibedakan dan sekaligus dapat dikenal oleh bangsa lainnya. Yang kedua, identitas nasional bagi sebuah negara sangat penting bagi kelangsungan hidup negara tersebut karena dapat mempersatukan bangsa. Yang ketiga, identitas nasional penting bagi kewibawaan negara Indonesia sebagai ciri khas bangsa.
Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf karena sejatinya saya adalah manusia biasa yang mempunyai banyak kesalahan. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!